Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Taib ayul ikhwazani Allah wa yakum. Pada kesempatan ini, pelajaran yang kedua kita akan bahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Ya, yaitu pembahasan langsung di awal, pada pembahasan awal, yaitu Kitabut Thaharah. Ada yang sudah persiapan? Antum ikra. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala babun fi ahkami taharati wal niyah. Inna as-salata hiya ruknun tsani min arkanil islam ba'da syahadatayn wa hiya al-fariqatu baina al-muslimi wal kafiri wa hiya 'amudul islam. وأول من يحاسب عنه العبد فإن صحت فقبلت قبل سائر عمله فردت سائر عمله. وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة، فتارة يأمر الله بإقامتها وتارة يبين مزيتها وتارة يبين ثوابها وتارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. ومن ثم كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، فهي حلية النبيين وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. Perhatikan. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, beliau memulai dengan sebagaimana dalam kitab Tauhid, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau antum ada bismillah enggak? Enggak ada. Oh, beda. Ini dikasih Bismillahirrahmanirrahim. Ini cetakan mana ya? Karena Syekh Fauzan itu orang Riyadh ya, Arab Saudi. Biasanya yang bagus cetakan Saudi. Oh, ini malah Al-Azhar ini. Memang cetakan Saudi agak mahal-mahal. Tapi nggak apa-apa. Kitab Thaharati, pembahasan pertama tentang kitab Thaharah, yaitu tentang bersuci. Thaharah itu bersuci. Kemudian babu fi ahkami Thaharati wal miyahi. Itu pembahasan pertama yaitu bab yang membahas tentang hukum-hukum toharo dan air. Miyah itu jamak dari ma'un. Ya, miyah itu jamak dari ma'un. Air, pembahasan toharo, bersuci dan air. Kemudian beliau menjelaskan inna sholata hiya ruknus tsani min arkanil islami ba'da syahadataini. Sesungguhnya sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Rukun Islam ada berapa total? 5. Harus hafal ya. Yang kedua sholat. Yang pertama syahadat. Yang ketiga apa? Bayar? Zakat. Yang keempat? Berpuasa. Yang kelima? Haji. Menunaikan ibadah haji apabila mampu. Harus hafal ya. Kalau rukun iman ada berapa? 6. Jangan sampai, karena ada dapat video itu anak SMA aja ditanya itu kebolak-balik. Sudah kebolak-balik dikatakan rukun Islam ada 6, rukun iman ada 5, ketika ditanya satu persatu salah semuanya. Nah, ini kan musibah sebetulnya ya. Karena kita dulu waktu kita sekolah, kalau anak pribadi ketika sekolah, meskipun sekolah umum ya, saya sekolah negeri, itu hafal itu loh. Sampai SMA waktu itu anak insya Allah hafal waktu itu. Ini kalau nggak hafal kan musibah. Rukun Islam yang kedua dari rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat.
Wahiyal fariqatu bainal muslimi wal kafiri. Dan sholat, yaitu kata ganti sholat. Dan sholat itu pembeda antara muslim dan kafir. Dari kalimat ini, penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan menunjukkan beliau berpendapat orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Dan itu merupakan pendapat mayoritas ulama Saudi Arabia. Sekali lagi, mayoritas ulama Saudi Arabia, orang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu hukumnya kafir. Cuma para ulama berselisih pendapat, kapan dia dikatakan kafir? Apakah ketika meninggalkan sekali katakan kafir, itu berselisih pendapat. Apakah 3 kali? Jadi batasannya itu yang diperselisihkan. Adapun dalam mazhab Syafi'i memang berpendapat tidak kafir. Tapi perlu diketahui bahwasanya semua para ulama bersepakat. Ini sepakat. Kalau tadi diperselisihkan apakah hukumnya kafir atau tidak. Seluruh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama 4 mazhab, itu semuanya sepakat orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada dosa zina, mabuk-mabukan, bahkan dosa riba. Jadi dosa meninggalkan sholat itu jauh lebih besar. Nah ini yang terkadang tidak dipahami oleh kaum muslimin. Sehingga ketika ada orang yang meninggalkan sholat, itu dianggap biasa. Iya enggak? Tapi kalau ketika orang berzina, reaksinya Masya Allah, ya bagus, reaksinya udah bagus. Dia berzina, perbuatan keji. Tapi ketika ada orang meninggalkan sholat, biasa-biasa aja. Padahal ini sesuatu yang berbahaya. Membahayakan agamanya. Membahayakan keimanannya. Karena sebagian para ulama berpendapat kufur. Di antaranya Syekh Shalih Al Fauzan. Bahkan Syekh Muhammad Al-Utsaimin juga berpendapat kufur. Syekh bin Baz itu berpendapat kufur. Syekh Albani tidak. Bahkan beliau punya kitab tersendiri untuk membantah masalah orang meninggalkan sholat itu. Syekh Muhammad Al-Utsaimin juga punya risalah tersendiri, ya, Kuteb, buku kecil itu, Hukmu Tariki Sholat, hukum meninggalkan sholat, dan beliau menguatkan pendapat yang kufur. Kemudian wahia amudul Islam, dan sholat itu merupakan tiang Islam, tiang agama, dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Termasuk apa? Tiang agama. Kalau pondasinya itu apa? Pondasinya 2 kalimat syahadat alias tauhid. Tahu pondasi ya? Bedanya pondasi. Pondasi itu di bawah, tiang itu di atas pondasi. Dan atap tidak akan berdiri tanpa pondasi dan tiang. Nah, itu sangat sesuatu yang krusial, sesuatu yang urgent. Itu kalau bisa antum pernah mempelajari tentang fikih dari A sampai Z. Makanya mudah-mudahan kita selesai. Ini cuma 1 kitab. Padahal pembahasan fikih itu rata-rata berjilid-jilid. Taib. Wa awwalu ma yuhasabu anhul abdu. Ini sebetulnya beliau menyebutkan tentang keutamaan sholat. Yang pertama apa tadi? Termasuk rukun Islam yang kedua. Yang kedua apa? Pembeda muslim dan kafir. Yang ketiga termasuk tiang agama atau tiang Islam. Yang keempat keutamanya apa? Amalan yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat. Jadi yang dihisab pertama kali itu sholat. Itu menunjukkan pentingnya masalah sholat. Tidak boleh diremehkan. Makanya harus betul dijaga. Dan diingatkan pada anak keturunan kita. Makanya Nabi SAW memerintahkan orang tuanya umur 7 tahun harus diperintahkan untuk sholat. 10 tahun nggak sholat, maka boleh dipukul. Tapi bukan pukulan yang menyiksa. Tapi pukulan dalam rangka mendidik. Apa batasannya? Jangan sampai memar. Jangan sampai memar. Ya, kalau kita takut itu yang ini aja, penebah. Tahu penebah nggak? Lidi. Tahu lidi nggak? Sapu itu loh, dari ujungnya apa? Kelapa itu. Karena kalau itu kan lemes itu, paling peles saja. Cuma jangan keras. Kalau keras ya sakit juga itu, bisa merah itu.
Ya, pakai itu aja. Daripada kayu itu lebih berbahaya, mah. Rotan terutama. Itu. Nah, jangan lupa yang terkadang kita itu hanya ikhtiar, mengandalkan ikhtiar, menyandarkan pada ikhtiar, lupa dengan ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Berdoa. Apa enggak mendoakan agar kita istiqomah sholat dan anak keturunan kita? Dalam surat itu, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku dan anak keturunanku istiqomah dalam menegakkan sholat. Dihafalin ya. Dan dipanjatkan setiap hari loh. Setiap hari. Loh, saat anak saya masih kecil, jangankan kecil. Antum anaknya masih dalam kandungan atau belum lahir, doa ini. Jadi doa kan nggak setiap doa itu langsung dikabulkan kan, nunggu waktu kan. Nah, makanya dipersiapkan, dan persiapan yang paling bagus adalah mendoakan sebelum ada anak. Mau nikah aja doa ini nggak apa-apa. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa ya Rabb kami, terimalah doa kami, kabulkanlah doa kami. Tep. Ini, jadi yang awal pertama kali dihisab itu penentu. Apa kata beliau? Fa in sahhat wa qubilat. Jika sholatnya benar, sholatnya bagus, maka akan diterima. Ya. Qubila sairu amali, bahkan kalau sholatnya bagus dan diterima, amalan yang lain juga ikut bagus dan diterima. Jadi penentunya sholat. Makanya kita itu harus sering-seringan ya mengevaluasi diri kita ya, terutama sebelum tidur ya, dievaluasi tentang amalan kita dalam sehari-hari. Kita banyak condong kepada kebaikan apa banyak condong kepada keburukan? Kalau kita menjalankan ibadah sholat agak berat misalkan, atau nggak pernah khusyuk-khusyuk, ya, atau tidak merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah, merasa berat, merasa aduh hampa lah, itu berarti sholat kita itu kurang benar. Atau kita hari ini terjerumus lebih dari sekali atau dua kali dalam perbuatan dosa dan maksiat, itu disebabkan sholat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat yang kita kerjakan tidak mengantarkan kita lebih baik amalannya, justru terjerumus ke dalam perbuatan dosa maksiat, sholat kita bisa jadi apa? Nggak sah. Sholat tidak sah disebabkan apa? Disebabkan apa? Pertama, tidak terpenuhi syarat sahnya sholat. Yang kedua, karena tidak terpenuhi rukun-rukun sholat. Atau yang kedua, kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat. Karena ada rukun, ada kewajiban. Nah, itu kita koreksi sholat kita. Kita lalai. Atau yang ketiga, kita nggak bisa khusyuk di dalam sholat. Di antara salah satu cara untuk khusyuk itu kan banyak, tip-tipnya itu kan banyak. Di antara yang terbaik selain doa ya, tentunya selain doa. Doa apa agar kita khusyuk? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk dalam sholat, dalam dzikir, dari jiwa yang tidak pernah puas. Ini agar kita apa? Memiliki sifat wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi minta perlindungan dari 4 hal. Yang keempat apa? Dari doa yang tidak dikabul. Nah, antum doa. Selain doa apa lagi? Harus tahu arti ucapan yang kita baca dalam sholat. Dihafalin ya.
terutama yang termasuk rukun. Apa yang termasuk rukun? Surat Al-Fatihah. Antum apalkan surat Al-Fatihah artinya. Sehingga ketika Bismillahirrahmanirrahim itu udah tahu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Itu diresapi. Tanda cara untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Kemudian takbir Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Robku yang maha agung. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Robku yang maha tinggi. Sami Allahu liman hamidah. Sami apa? Sami Allahu liman. Allah telah mendengar bagi orang yang memuji dirinya. Itu harus apa? Rabbana Sami Allahu liman hamidah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu harus paham artinya. Atau mungkin kita riya. Riya ini juga yang bisa mengantarkan kita terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Karena riya itu termasuk dosa, termasuk syirkun asghar, tapi termasuk dosa besar. Jadi riya itu dosa besar. Kita jangan terkecoh kata-kata kecil. Syirkun asghar, kecil. Syirik kecil. Tapi itu termasuk digolongkan oleh para ulama syirik dosa besar. Nah, inilah yang akan mengantarkan kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan tidak mungkin Allah berdusta. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya sholat kita perbaiki. Dan tidak ada cara yang terbaik memperbaiki sholat kita dengan belajar tentang kitab Thaharah, belajar tentang syarat sahnya sholat, belajar tentang sholat, rukun-rukun sholat, kewajiban sholat. Bisa dipahami. Makanya kenapa saya pilihkan fikih, karena kita diperintahkan untuk beribadah dan kita tidak akan mampu beribadah dengan benar, dan ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ibadah yang benar, ikhlas dan mengikuti dalil. Jadi kalau sholatnya itu dihisab baik dan diterima oleh Allah SWT, maka amalan yang lain ikut baik juga. Wa in rudda sa'iru amalihi. Rudda itu sebenarnya ditolak ya. Roda ya rudu itu menolak. Jika sholatnya itu tertolak, nggak diterima oleh Allah, atau penilaiannya jelek. Jadi setiap kita sholat itu ya, setiap kita sholat itu pahalanya beda-beda loh ya. Jangankan antara satu dengan yang lain, kita sendiri, misalkan antum sholat duhur nih, sama sholat asar, pahalanya akan beda. Kemungkinan besar akan beda. Tergantung apa? Antum melaksanakan sunnah-sunnah sholat enggak? Tergantung juga niat antum. Sholatnya itu niatnya itu bagaimana? Karena terkadang terkotori dengan sedikit riya. Jadi tergantung niat, tergantung amalan antum dalam sholat, tergantung kekhusyuan antum dalam sholat. Makanya kata Nabi SAW, ada orang yang dapat pahala penuh, ada yang dapat pahala separuh, ada yang dapat pahala seperempat, ada yang dapat pahala 1/8, bahkan ada yang tidak dapat pahala sama sekali. Bisa dipahami ya? Nah, ini harus kita perbaiki sholat. Kalau sholat kita baik, yang lain akan baik. Waqad dzukirotis sholatu fi mawatina katsiratin, mawatina ya, minal Qur'anil karimi ala sifatin mutanawwi'atin. Dan sungguh sholat itu telah disebutkan dalam banyak tempat di dalam Al-Quran dengan lafaz yang berbeda-beda, dengan sifat, tapi tak terjemahkan bebas ya, dengan lafaz atau dengan kalimat yang berbeda-beda. Fatarotan ya'murullahu biiqamatihi. Terkadang, tarotan itu terkadang artinya. Terkadang Allah dalam Al-Quran itu memerintahkan untuk menegakkan sholat alias melaksanakan sholat. Hal itu kembali kepada sholat. Watarotan yubayyinu maziyataha. Terkadang Allah menyebutkan dalam Al-Quran
maziyataha apa? Keistimewaan sholat. Watarotan yubayyinu thawabaha. Terkadang Allah menyebutkan pahala yang akan didapatkan dari sholat. Watarotan yakrinuha ma'asobri. Terkadang Allah menyebutkan beriringan dengan kata-kata sabar. Wa ya'muru bil isti'anati bihima ala syada'idi. Dan Allah memerintahkan meminta pertolongan kepada Allah dengan bihima, sholat dan sabar. Ketika menghadapi musibah, menghadapi syada'id, menghadapi kesusahan. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ista'inu bis sabari was sholat. Allah memerintahkan apa? Meminta pertolonganlah kalian dengan sholat dan sabar. Jadi solusi ya, ketika kita dapat musibah, ketika dapat kegundah-gulaan, ketika mendapat problem, solusinya yang terbaik dilakukan dengan dua, yaitu sabar, yang kedua memperbanyak sholat. Makanya sebutkan dalam hadis, Nabi SAW ketika mendapatkan musibah atau cobaan, ujian dari Allah SWT, beliau memperbanyak sholat. Beliau memperbanyak sholat. Bahkan beliau pernah berkata pada, kalau nggak salah sahabat ya, sahabat Bilal kalau nggak salah. Ya Bilal, arih nabis sholah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi istirahatnya Rasulullah itu sholat. Ya, beliau memperbanyak sholat. Makanya disebutkan oleh para ulama makna dari sebuah hadis ya. Hendaknya kita menjaga 40 rakaat sholat dalam sehari. 40 rakaat. Salat 5 waktu berapa? 17. Sholat rawatib berapa? Yang ditekankan. Ada yang 10, ada yang 12. Jadi ada yang dalilnya 10, ada yang mencukupkan 10, ada yang menyebutkan 12. 12 itu berarti apa? Kalau 12 itu sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, itu yang 12. Tapi kalau 10, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Jadi boleh. Katakanlah 12. 12 tambah 17 berapa? 29. Oh berarti pas. Sholat malam 11 rakaat. Berapa? 40. Ini harus dijaga. Agar antum betul-betul terjaga dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Kalau antum mampu menjaganya. Itu ada jaminan. Itu. Kalau antum lalai, maksudnya mungkin karena ngantuk, mungkin karena capek, nggak bisa sholat malam, apa yang harus dilakukan? Dikodok. Nah, jadi nanti kita bahas mengkodok sholat sunnah itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau ketiduran atau nggak sempat sholat, beliau sholat malamnya diganti ketika waktu duha. Waktu duha itu mulai terbit matahari kurang lebih 15-20 menit. Jadi ketika terbit matahari nggak boleh langsung sholat ya, nggak boleh, itu waktu terlarang. Jadi waktu ketika matahari setinggi tombak, sekitar 15 sampai 20 menit waktu syuruk, setelah waktu syuruk. Terakhir sampai menjelang duhur. Dan yang paling utama adalah ketika diakhirkan. Waktu sholat duha itu yang paling utama diakhirkan. Kalau 11 rakaat, beliau kan biasa 11 rakaat, sebagaimana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Berarti sholat ketika duhanya berapa rakaat? 12. Kenapa? Karena ketika siang hari nggak ada yang ganjil. Makanya yang ganjil itu pasti malam. Maghrib sudah termasuk malam. Siang hari nggak ada yang ganjil, nggak boleh. Makanya kalau biasa 11, ya 12. Mengkodoknya 12. Tuh, kalau siapa yang ini diantara kunci surga ya, antum mampu menjaga 40 rakaat ini, antum akan dijamin masuk surga. Bukan berarti yang tidak melakukan tidak dijamin masuk surga, maksudnya peluangnya lebih besar. Itu maknanya ya, jangan salah paham nanti.
Dikira nanti kalau nggak sholat 40 rakaat nanti nggak akan masuk surga. Enggak, ini salah, pemahaman yang salah. Baik, kita kembali pada ini. Wa min thamma kanat qurrata ainir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadid dunya. Dari sinilah atau dari beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau amal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sholat itu qurrata ain. Apa qurrata ain? Penyejuk mata. Qurrah itu penyejuk, ain itu mata. Penyejuk mata Rasulullah SAW di dunia ini. Makanya beliau pernah berkata pada Bilal tadi, ya Bilal arihna bis sholat. Wah Bilal, istirahatkan kita dengan sholat. Jadi istirahatnya Rasulullah itu sholat. Makanya beliau itu baik dalam keadaan mukim maupun safar, sholat malam itu tidak pernah ditinggalkan. Ketika safar itu beliau tidak melakukan sholat rawatib kecuali sholat sunnah rawatib subuh, itu pasti beliau kerjakan. Adapun duhur, asar, maghrib, isya itu nggak pernah dikerjakan. Ya, paham ya? Kemudian fahiya hulliyatun nabiyyin, sholat itu merupakan perhiasan para nabi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Semua para nabi syariatnya itu sholat. Sekali lagi ini menunjukkan semua agama yang dibawa para nabi atau risalah yang dibawa para nabi itu ada syariat sholat. Cuma tata caranya yang berbeda kan. Makanya Nabi itu pernah sholat bersama para nabi. Di mana itu? Beliau pernah sholat bersama para nabi dan beliau yang jadi imam. Di mana itu? Ketika peristiwa Isra wa Mi'raj. Di mana? Hah? Masjidil Aqsa, contoh. Ketika di Masjidil Aqsa sebelum naik ke atas langit, itu bersama sama para nabi yang lain dan beliau jadi imam. Wa syi'arus sholihin, salat itu merupakan apa? Syiar orang-orang soleh. Makanya kalau ada orang, kamu sholatnya di masjid, orang soleh ini, itu minimal sebetulnya. Minimal dikatakan orang soleh ya sholat. Kalau nggak sholat berarti bukan orang soleh. Makanya sebagian ulama berpendapat apa? Kufur kan? Nah, makanya syiarnya orang-orang soleh. Wa yasilatun bainal abdi wa baina rabbil alamin. Dan merupakan hubungan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Salat itu ibadah yang sangat agung. Ibadah yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diletakkan pada rukun Islam yang kedua. Kenapa? Karena dalam ibadah sholat itu ada ibadah yang menunjukkan seorang hamba betul-betul merendahkan diri kepada Sang Pencipta. Ketika kapan? Ketika kapan? Sujud. Makanya sujud itu ibadah yang paling agung. Oleh karena itu, sujud tidak boleh ditujukan pada makhluk. Nggak boleh. Antum sujud ke orang tua juga nggak boleh. Ya, sekali lagi nggak boleh. Nggak boleh menyamakan sujud atau ruku. Makanya kalau bungkuk itu, seandainya mau bungkuk, jangan setara dengan ruku. Saya bungkuk dikit aja, nggak apa-apa. Tapi tujuannya apa? Hanya menghormati ya. Nggak boleh ta'bud, nggak boleh. Hanya menghormati, Pak. Gitu. Tapi jangan kayak Jepang. Nggak boleh, ke makhluk nggak boleh. Yang setara nggak boleh. Jadi harus agak atas sedikit. Karena itu harus dikhususkan kepada Allah ruku dan sujud. Itu ibadah yang sangat agung. Makanya diistimewakan ketika sujud itu untuk memperbanyak doa. Karena itu hubungan yang paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Rob, Tuhan. Paham ya? Nah ini, makanya manfaatkan ketika sujud itu. Betul-betul manfaatkan. Kalau bisa khusyuk. Subhana rabbiyal a'la itu direnungi itu. Maha suci, Rob, Tuhan yang maha tinggi. Kan kita posisinya paling rendah kan? Nah itu harus betul-betul kita renungkan. Kita itu hamba yang rendah. Kita itu hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi.
itu dimanfaatkan karena merupakan hubungan yang terdekat antara hamba dengan Robnya. Wahia tanha anil fasyai wal munkar, dan sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah SWT, inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu yang jadi patokan ya, sholat itu. Pokoknya kita hati ini lalai, itu sholat kita kurang benar. Kok kita hampa ketika zikir, ketika sholat, ya sholatnya kurang benar. Kalau kita sering terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, sholat kita kurang benar, harus diperbaiki. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya amalan yang pertama kali akan dihisab di yaumul kiamah adalah sholat. Apabila sholat baik, maka amalan yang lain nilainya akan baik. Jika sholat jelek, maka amalan yang lain nilainya akan buruk, akan kurang. Sehingga jangan diharapkan nanti, tidak bisa diharapkan banyak amalan yang lain. Makanya orang yang meninggalkan sholat itu termasuk manusia yang buruk. Dan kita kadang, pembunuhan, buruk, bener buruk. Tapi sholat itu lebih buruk. Padahal ancaman pembunuhan itu apa? Ya, man qatala mu'minan muta'ammidan. Barang siapa membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'u jahannam khalidan fiha. Maka balasannya apa? Neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ya, Allah melaknat dia, Allah menyediakan seburuk-buruk tempat. Waliyadzubillah. Ternyata orang meninggalkan sholat itu lebih buruk, dosanya lebih besar. Itu bahaya. Pembunuhan itu perbuatan kecil loh, dosanya itu termasuk dosa besar. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hancurnya dunia ini lebih mending daripada terbunuhnya satu orang muslim. Tapi apa? Sholat itu lebih buruk lagi. Nah ini kadang orang itu meremehkan karena ketidaktahuan, kejahilan terhadap keutamaan dari ibadah sholat itu. Kemudian walam makanat hadis salatu la tasihu ila bi taharatil musalli minal hadasi wan najasi. Tatkala salat itu tidak sah kecuali dengan bersuci atau wudhu, ya, tidak sah dengan sucinya orang yang salat, baik suci dari hadas maupun suci dari najis. Hadas ini ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas itu nggak kelihatan ya, kalau najis itu kelihatan. Itu bedanya. Hasabil qudrati ala dzalika. Sesuai dengan kemampuan. Nah ini beliau menjelaskan apa? Syarat sahnya sholat. Beliau di sini menjelaskan tentang syarat sahnya sholat. Di antara syarat sahnya sholat harus suci. Jadi syarat sahnya sholat yang pertama itu harus suci, baik dari hadas maupun dari najis. Hadas baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar contohnya apa? Junub, haid, nifas. Wanita haid atau wanita nifas. Hadas kecil? Buang air kecil. Kencing, ya. Terus BAB, kentut. Berarti apa kaidahnya? Sesuatu yang keluar dari dua jalur, itu kaidahnya. Sesuatu yang keluar dari dua jalur, baik jalur depan maupun jalur belakang. Jalur depan kencing, sama? Haid, nifas, air mani, itu membatalkan. Bahkan air madhi, kalau air mani junub, hadas besar. Kalau air madhi sama wadi, hadas kecil. Harus wudhu itu. Antum tahu air mani, kalau air mani saya kira paham ya. Wadi
sama ada madhi, ada wadi. Bedanya apa? Kalau mani jelas ya, cairan putih kental karena syahwat, memancar, dan setelahnya lemes, diiringi lemes. Kalau madhi, cairan bening, cairan bening, keluar karena syahwat, nggak kental, kemudian merembes, keluarnya merembes. Kalau tadi kan memancar, makanya saya katakan memancar karena syahwat dan tidak diiringi rasa lemes. Ya, mani sama madhi itu diiringi rasa nikmat. Lah, kalau madhi nggak wajib mandi, tapi harus wudhu. Itu namanya hadas kecil. Wadi, lah ini kebanyakan yang tidak diketahui. Wadi ini mirip mani, kental, putih, memancar, tapi bedanya apa? Tidak diiringi rasa nikmat, tidak diiringi rasa lemes. Bedanya itu, bukan karena syahwat. Biasanya karena penyakit atau karena sebab yang lain, kelelahan. Yaitu biasanya keluarnya setelah kencing atau berbarengan dengan kencing. Paham ya? Ini bukan mani dan tidak wajib mandi. Tapi harus wudhu. Kalau sholat wajib wudhu. Kalau nggak sholat dianjurkan, disunahkan. Bisa dipahami ya? Itu makanya kaidahnya keluar dari dua jalur. Kalau belakang BAB sama kentut. Kalau belakang BAB sama kentut. Nah ini. Kemudian sesuai dengan kemampuan. Makanya saya di sini mengatakan sesuai dengan kemampuan. Ada nggak yang tidak mampu? Misal kencing, ada nggak tidak mampu? Ada yang sakit. Ya, sakit kencing yang netes, sering keluar. Biasanya orang tua itu penyakitnya. Itu nggak bisa prostat ya. Itu memang nggak bisa ditahan, terutama kalau prostatnya itu parah ya, itu nggak bisa ditahan, itu di luar kendali karena penyakit. Maka solusinya diapain? Pakai pempes. Tapi sebelum sholat itu harus ganti pempes, harus wudhu. Setelah wudhu langsung pakai pempes. Jadi misalkan mau sholat dipakai pempes ini, nggak diganti pampasnya, nggak boleh. Jadi harus ganti dulu, paham nggak? Pampas diganti dulu baru wudhu. Seandainya keluar setelah itu, dimaafkan. Paham? Apa kasus yang lain? Yang nggak bisa ditahan, keluar terus dan harus sholat. Apa kasus yang lain? Haid nggak boleh. Haid itu nggak dilarang sholat, haram sholat. Iya, kentut yang penyakit tapi ya, kentut yang penyakit. Nah, itu nggak ada solusinya ya, kentut ya kentut. Tapi kalau bisa kontrol nggak bisa. Tapi ada nggak yang karena penyakit itu kentut? Berapa menit itu kentut? Tapi jarang ya, jarang. Sholat kita paling kalau 2 rakaat kan 2 menit ya. Masa setiap detik? Ya, jarang lah. Enggak, yang lain apa? Pada wanita. Hah? Kalau keputihan itu enggak najis, maksudnya enggak harus itu keluar. Apa? Bukan. Haid tetap enggak boleh. Istihadhah. Zaman Rasulullah istihadhah itu kalau beberapa itu bertanya ke anak itu para umat itu kadang bingung, ini lebih dari 7 hari. Gini, yang paling akurat menentukan apakah itu haid atau tidak, ciri-ciri darah. Karena darah haid itu beda dengan darah seger. Dari sisi warna udah beda. Anak terus terang nggak pernah lihat, karena nggak kuat bau anak. Cuma anak taunya penjelasan para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kan nggak pernah nikah,
tapi paham betul tentang masalah hukum darah itu, darah wanita itu paham betul beliau. Anak juga nggak pernah lihat, karena anak itu jijian sama bau dikit itu udah nggak kuat lah, nggak kolu makan istilahnya ya. Nah itu dari sisi bau itu katanya nggak enak, katanya. Yang kedua dari sisi warna, pekat, hitam, agak hitam, ya. Sehingga ketika keluar terus tapi darahnya darah segar, maka itulah yang dihukumi istihadhah. Jadi saya mesti kalau anti bingung, cek ciri-ciri darah. Dari sisi bau, dari sisi warna sudah ini darah normal, istihadhah. Maka cara satu-satunya, kalau dulu kan tidak ada pampers ya, pampers apa? Softtek, pembalut. Nabi SAW memerintahkan pada seorang sahabiah yang keluar darah terus itu, kasih baskom bawahnya ketika sholat. Tapi sekarang kan ada. Jangan pakai softtek haid ya, nggak akan cukup itu. Tapi yang khusus untuk darah mengalir itu loh. Karena daya tampung harus banyak. Nah itu harus pakai softtek khusus itu. Ketika keluar di tengah-tengah itu tetap sah. Ya tetap sah. Tapi diusahakan setiap kali sholat itu wudhu. Ada yang berpendapat mandi. Tapi cukup wudhu. Wallahualam. Nah ini penjelasan dari penjabaran dari penjelasan beliau. Sesuai dengan kemampuan itu maknanya. Wa kanat madatat tatahuri yalma. Udah nggak tenang ya. Kita akhir aja lah, khawatir nanti tergesa-gesa. Wallahu a'lam bishawab. Ya sampai di sini aja. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang. Kita pelan-pelan aja. Soalnya ini masalah ilmu ya, maksudnya banyak yang belum kita ketahui dalam masalah thaharah. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam tasliman katsiran wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong mati. Ditandai ya, sampainya tandai.